Bersyukur Tuhan, karena kasih setia Tuhan sedemikian baik dalam hidup kami. Mari kita mau bersama-sama mengangkat tangan kita. Katakan, kami bersyukur Tuhan buat segala kasih setia Tuhan melewati segala musim. Yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku, Bapa yang bersyukur di hadapan-Mu Tuhan yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Nya. Terima kasih Tuhan. Kita naikkan dari awal. Thank you Lord. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Nyatakan dalam iman. Rancangan indah Terjadi di hidup. Engkau yang selalu mengerti Tuhan, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Amen. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur bagi-Mu Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Saudara-saudara, untuk bangkit berdiri yuk di hadapan Tuhan, kita mau nyatakan
bersyukur kita. Dialah rancangan indramu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidup. Kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan. Oh, kami bersyukur di hadapan-Mu, oh Yesus. Oh, kami bersyukur karena kasih-Mu. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami nyatakan, kami mau nyatakan di hadapan-Mu Tuhan, bahwa tiada lembah gelap tidak dapat kami lewati tanpa Engkau bersama kami. Terima kasih oh Yesus, bersama-sama. Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah gelap, tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Oh hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Engkaulah Yesus, Engkaulah Yesus, Engkaulah Tuhan. Hanya Kau ku percaya. Nyatakan dalam iman. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Yang percaya katakan ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Haleluya. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari angkat tanganmu, kita mau katakan ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan.
kuasa-Mu yang hebat. Kami mengangkat tangan kami oleh karena perbuatan-Mu yang sungguh dahsyat. Kami nyatakan haleluya. Kami nyatakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Shalom, Merry Christmas, Ladies Devotion, wanita terhormat, perempuan yang diberkati Tuhan, haleluya. Biar pada Natal seperti ini, tinggalkan segala kesedihan. Jangan lagi putus asa, bersukacitalah. Gantilah semua ratap tangismu menjadi tari-tarian dengan sukacita. Bagaimana mungkin Pak Pendeta, saya punya masalah persoalan begitu besar. Dengan iman, hadiah Natal sedang diberikan kepada kita. Dan itu diberikan, kita terima hadiahnya. Belum kita buka. Nah, tahun depan, ini berapa hari lagi kita akan membuka lembaran baru. Dan disitulah kuasa karunia Tuhan turun. Oleh sebab itu, damai Natal, semangat Natal, kasih kuasa Natal hari ini menyertai kita hari ini. Supaya jangan satu orang pun mulai kehilangan harapan. Jangan ada satupun orang yang putus asa. Jangan satu orang pun yang kemudian kita berbuat jahat. Dan apalagi kemudian kita mulai kecewa dan meninggalkan Tuhan. Saling memaafkan. Bukalah hatimu lebar-lebar. Karena hadiah itu akan kita terima. Dan ketika kita membuka, segala kebencian, sakit hati, kekecewaan, kepahitan harus dibuang terlebih dahulu. Karena untuk menerima hadiah Natal itu, hati kita harus terbuka semuanya. Tidak boleh terisi dengan hal yang tidak baik. Kita tunduk kepala, kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar setiap kami hari ini Tuhan boleh mendapatkan hadiah Natal, kado Natal, berkat Natal, kuasa Natal, damai Natal, semangat Natal, iman Natal. Kami menerimanya di dalam nama Yesus. Supaya hati kami dikosongkan semua dari segala iri hati, sakit hati, kebencian, kecewa, dendam, kepahitan, bahkan segala permusuhan. Kami hilangkan dalam nama Yesus. Biar kami boleh menerima apapun yang datang dari Tuhan, yaitu kado berkat Natal dalam hati kami. Supaya setiap para ladies, para gadis, wanita terhormat, perempuan yang diberkati Tuhan, mulai mengubah muka yang murung menjadi sukacita, putus asa menjadi pengharapan, kelemahan menjadi kekuatan, punya kemurahan hati, penuh dengan semangat yang menyala-nyala, didasari damai dan iman. Di dalam nama Yesus menjadi kuat, menjadi pulih, menjadi sembuh. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Semangat, percaya, ganti air matamu, ganti sungut-sungutnya dengan mengucap syukur. Sudah nggak boleh lagi. Setiap orang pasti punya pengalaman, punya kesulitan, tantangan. Hai para ladies, saya juga punya mengalami kesulitan. Tapi saya bukan ladies loh. Tapi kita punya pengalaman kesulitan yang sama. Kita harus punya semangat. Kita harus punya pengharapan. Kita punya iman. Damai Natal. Kita harus rubah semua kemurungan, duka cita menjadi sukacita. Kita harus punya kekuatan untuk menerima kado berkat Natal yang besar. Sehingga kita buka pada tahun 2022. Lembaran demi lembaran kita berjalan bersama dengan Tuhan. Sesuai tuntunan Tuhan. Tidak ada lagi egois. Tidak ada lagi sakit hati. Tidak ada lagi kecewa, kepahitan, dendam. Tidak ada lagi untuk balas. Tidak ada lagi itu semuanya, yang ada kasih semuanya. Kita berjalan dan berjalan, kita akan meraih kado berkat Natal pada tahun-tahun yang akhir tahun ini dan tahun depan. Sampai pada Natal tahun depan kita membuka hati lagi, menerima berkat yang lebih besar melalui satu firman. Kita lihat dulu, yaitu Matius pasal 1 ayat 18 dan seterusnya. Kita baca dulu semuanya, supaya kita menikmati kisah Natal ini. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut.
pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Kita lihat dulu ayat yang pertama tadi, 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Satu kisah yang luar biasa. Jadi dalam perjalanan ketika Maria menerima berita itu, dan Roh Kudus akan turun atasmu, dan kamu akan mengandung, dan Roh Kudus dari situ akan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Dari mana itu mungkin? Aku belum bersuami, kata Maria. Tetapi Tuhan berkata, Roh Kudus turun atas kamu. Dan anak itu yang akan lahir disebut Yesus, anak Allah Maha Tinggi, kudus, anak Allah. Kerajaannya kekal. Dan kemudian malaikat berkata, tidak ada mustahil bagi Allah. Kemudian Maria berkata, jadilah karena aku ini hamba Tuhan. Kemudian mengandunglah Maria. Dan pada saat mengandung, dia sedang bertunangan dengan Yusuf. Dan pada saat itu Kaisar Agustus menjadi raja pertama Romawi. Dia mengubah sistem kerajaan, ya, sistem yang ada menjadi sistem kerajaan melalui Kaisar Agustus ini. Anak tiri dari, kita tahu, dari yang bernama Julius Caesar. Nah, ini anak tirinya. Kemudian kita melihat sekali dia menjadi raja, mengubah tata cara semua dan mengadakan namanya pendataan penduduk. Ketika mengadakan pendataan penduduk, semua orang yang dari tempat manapun juga harus kembali ke tempat kelahirannya. Dia menguasai sepertiga bumi. Dari Eropa Timur, Asia Barat, sampai dengan Afrika Utara. Dia kuasai semuanya. Dan Yusuf ini kemudian dia ke tempat itu, Bethlehem. Dan kondisi Maria sudah mengandung besar, bahkan hendak melahirkan. Yusuf berpikir, karena dia orang benar, aku mau ceraikan dia saja. Tapi nggak usah rame-rame, kasihan dia nanti. Waktu dia menimbang itu, malam hari malaikat Tuhan datang kepada dia dan mencegah. Malaikat Tuhan membela perempuan beriman yang bernama Maria. Akhirnya Yusuf tidak menceraikan, karena dikatakan itu dari Roh Kudus, disebut anak Allah Maha Tinggi, namanya Yesus. Disebut juga Immanuel, Allah beserta kita. Yusuf bangun dari tidur, kemudian bawa ini batal. Asalnya mau cerai jadi batal. Dari sini ayat-ayat ini mengajarkan kepada kita, Roh Kudus turun kepada kita. Dimulai di zaman gereja itu, yaitu pada saat Pentakosta. Ketika para rasul kumpul semua di Yerusalem, mereka sedang berpuasa ketika Yesus naik ke surga.
10 hari kemudian setelah Yesus naik ke surga, maka Roh Kudus turun, disebut Pentakosta. Sehingga kemudian mereka penuh dengan Roh Kudus dan mereka berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang baru, yang lain, di mana ada orang Arab, Kapadokia, ada Frigia, ada semuanya. Mereka pakai bahasa itu semuanya. Tetapi ingat bahwa itu Pentakosta. Dan hari ini kita juga mengalami namanya pencurahan Roh Kudus. Gak perlu lagi kita berkumpul hari Pentakosta. Tapi setiap hari pasti ada Pentakosta bagi orang-orang percaya. Yaitu Roh Kudus turun kepada kita. Roh Kudus turun pada kita. Gak mungkin pada kita berulang-ulang. Mungkin saudara kita katakan kepada teman kita, pasti setiap hari itu adalah Pentakosta. Jangan sampai orang berkata, Pentakosta besok di gereja saya. Sudah nggak usah ngomong begitu. Pentakosta akan terjadi terus-menerus setiap hari, setiap detik, setiap waktu. Yaitu terjadi kepada orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus. Di dunia ini setiap detik pasti ada orang dipenuhi Roh Kudus. Pasti ada Roh Kudus turun pada dia. Walaupun dia mengadakan doa, puasa, ibadah, atau apapun juga, atau dia sedang susah, pasti Roh Kudus turun. Itulah kita percaya. Namun, perlu diingat satu oleh para ladies devotion, wanita terhormat, perempuan yang diberkati Tuhan, para gadis-gadis, ingat, Pentakosta juga turun kepada yang bernama Maria. Roh Kudus akan turun kepadamu. Nah, itu Pentakosta. Walaupun itu kata Pentakosta itu kan disebut 50, Penta itu 50. 50 hari setelah Yesus bangkit, makanya Pentakosta. Kita sudah nggak ada lagi Penta ya, setiap hari Pentakosta. Artinya bukan 50 hari, setiap hari. Ya namanya kita sebut aja seperti itu. Ternyata kalau saya teliti ayat ini, Roh Kudus itu di Perjanjian Baru, sebelum Pentakosta, ternyata Roh Kudus itu turun pada seorang perempuan, seorang gadis, bukan kepada laki-laki. Dan itulah kepada Maria. Mari para ladies, gadis, hai wanita perempuan semuanya yang diberkati Tuhan, katakan amin. Roh Kudus turun, Pentakosta pertama turun kepada Maria. Kepada hari ini juga Pentakosta turun kepada engkau dan saya. Kata-kata Penta 50, ya sudah anggap aja itu hari ini sudah sama. Jadi jangan lagi berpikir yang lain-lain. Nah, ternyata kita melihat luar biasa. Perempuan, gadis, yang dapatkan kesempatan pertama Roh Kudus turun. Sebelum Roh Kudus dicurahkan sepenuhnya ke muka bumi ini, Roh Kudus sudah turun kepada yang bernama Maria. Oleh karena itu para ladies devotion, para gadis, ayo kita bangkit. Jangan sampai kita di gereja ini senengannya cuman ya tidak mau dengar firman. Jangan seperti Marta yang sibuk-sibuk. Kita harus berubah menjadi Maria. Maria kebetulan namanya sama. Maria sama Marta kebetulan namanya sama dengan Maria ibu Yesus. Tapi kita mendengarkan firman Allah supaya Roh Kudus turun pada kita. Karena Roh Kudus itu akan membuat apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena Roh Kudus akan menuntun kita. Kita melihat bagaimana seseorang yang dapat kasih karunia terbesar, yaitu Roh Kudus turun. Maria dapat kasih karunia terbesar dari Allah, yaitu Roh Kudus turun pada dia. Setelah itu baru Yesus ada dalam kandungan. Saya yakin hari ini Roh Kudus turun kepada engkau hari ini. Bukan hanya itu, maka bukan ada Yesus lahir, tetapi masa depanmu. Ya, berkat-berkat surgawi, kado-kado Tuhan, semuanya sedang turun pada kamu semuanya. Pengharapan, iman, wah luar biasa sekali. Bangun para ladies, Natal ini jangan ngomong begini, ini susah Pak. Kita lagi kehilangan selama 1 tahun, hampir 2 tahun kena pandemi. Jangan melihat kondisi sulit, tapi lihatlah Tuhanmu. Karena apa yang terjadi kalau Roh Kudus turun, semuanya menjadi mungkin. Ya nggak mungkin Maria yang perawan bisa mengandung. Tetapi jangan ada yang berkata begini zaman sekarang. Tiba-tiba aku mengandung dari Roh Kudus loh.
Sudah, itu cuma satu kali dalam satu sejarah dunia. Nggak ada lagi orang berkata, oh aku kok mengandung dari Roh Kudus ya. Nggak, itu kesalahan itu. Ada sesuatu yang salah. Itu hanya satu kali karena Yesus khusus toh yang dikandung dari Roh Kudus. Tapi kalau Roh Kudus turun pada kita, semua, setiap saat Roh Kudus akan turun pada kita semuanya. Kita tidak boleh lagi takut dengan kenyataan. Kita tidak boleh takut dengan masa depan. Kita harus kuat, kita harus semangat. Karena Roh Kudus itu berbentuk seperti burung merpati. Waktu Yesus dibaptis, seperti burung merpati turun, itu Roh Kudus. Bahkan Roh Kudus juga seperti lidah-lidah api. Semangat yang luar biasa. Berarti kalau ada Roh Kudus, kita harus punya semangat. Roh kita menyala-nyala. Dan kita punya semangat untuk berdamai. Karena merpati itu lambang kekudusan dan perdamaian. Ayo para ladies, sebelum kita menerima kado Natal, berkat Natal besar, terutama sebelum mengalami pembelaan Tuhan, kita ini harus mau berdamai satu dengan lainnya. Satu dengan lainnya, Roh Kudus turun. Dan kita harus punya semangat berapi-api dalam melayani dan juga dalam perdamaian, dalam mengampuni, dalam mengasihi. Jangan cuma berapi-api dalam pelayanan, namun berapi-api dalam permusuhan. Salah. Berapi-api dalam pelayanan, tetapi juga berapi-api di dalam perdamaian. Kita lihat terus ayat selanjutnya, yaitu ayat 19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Kita lihat aja, bahwa sebenarnya kita melihat, mana ada laki mau, tiba-tiba tunangannya belum apa-apa, sudah hamil. Pasti nggak mau. Yusuf juga demikian. Pasti nggak mau, pikirannya bukan-bukan dia. Aduh, cuman aku ini orang tulus dah. Aku nggak mau langsung ceraikan waktu di Nazaret. Juga nggak mau ceraikan di sini. Nanti aku pikir pelan-pelan. Waktu mungkin anak lahir, setelah itu baru aku minggir pelan-pelan. Aku cerai nggak rame-rame. Supaya jangan sampai dia ini nanti dihujat ataupun ada masalah. Kata cerai mungkin dianggap saja itu anak Yusuf, nggak masalah. Yang penting aku cerai, pisah. Yusuf tulus, masih menolong. Justru karena Yusuf tulus, Yusuf itu dicegah Tuhan supaya jangan menceraikan. Supaya Yusuf juga mendapatkan kasih karunia Allah. Seperti Maria. Karena dia orang tulus. Tuhan cari orang tulus. Kalau orang tulus pasti juga dilindungin. Pasti dapat kasih karunia. Pasti dicegah. Pasti dibela Tuhan. Jadilah kita menjadi orang yang tulus. Kita lihat terus ayat terusnya ya. Ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria itu yang penuh Roh Kudus, yang mengandung dari Roh Kudus, mengandung Yesus, hendak diceraikan oleh Yusuf. Tetapi Allah Tuhan membela Maria. Membela Maria. Karena Maria mengikuti jalan Tuhan. Maka Allah membela dia. Hari ini dengarkan para ladies dan gadis. Allah akan membela kamu. Yaitu membela orang yang beriman. Yang sungguh-sungguh takut Tuhan. Allah akan membela. Jadi di sini kita lihat Tuhan membela perempuan yang beriman. Bukan sekedar perempuan, tapi yang beriman, orang yang penuh Roh Kudus, orang yang ada Roh Kudus, orang yang ada bagian dari Roh Kudus, orang yang ada kuasa Roh Kudus. Allah akan membela. Persoalanmu apa hari ini? Ini Yusuf mau menceraikan, itu masalah besar. Mungkin sekarang ada para istri-istri ini mau diceraikan oleh suami. Mungkin juga mau dikeluarkan dari perusahaan. Mungkin juga mau dikeluarkan dari kontrakan. Mungkin juga mau dikeluarkan dari hal-hal apa saja yang baik sehingga kita menerima tidak baik. Hari ini Allah akan membela, yaitu perempuan beriman. Jadilah perempuan beriman.
Karena disitulah Allah akan membela kita. Jadilah perempuan yang mengikuti jalan Tuhan. Yang menjadi taat, yang menjadi hamba Tuhan seperti Maria. Apapun persoalannya, ikut Tuhan, apapun ada risikonya, Allah akan membela kita. Ikut Tuhan pasti ada risiko. Melayani pasti ada risiko. Melayani buang waktu, mungkin perusahaannya pada saat sepi, orang nyalakan, gara-gara kamu melayani nih. Gara-gara kamu sibuk doa nih. Gara-gara kamu akan di gereja ini nih. Lihatan sekarang 1 tahun. Padahal semua orang mengalami kesulitan. Orang masih menuduh-nuduh seperti itu. Padahal memang nasibnya seperti itu. Ada orang juga sama, saudara. Sampai anaknya orang lain berkata, ini loh, gara-gara di gereja nggak ada waktu sampai perusahaannya bangkrut. Kalau nggak di gereja bukan bangkrut, mati. Mungkin sudah bangkrut dari awal, masuk penjara, mati, anaknya nggak lulus. Ini anaknya lulus, nggak mati, sehat, baru mau ngalahin bangkrut tapi nggak parah. Berarti Allah masih menolong. Tetapi ada anak begitu ngomong sama papanya, Pak, gara-gara sibuk pelayanan lihat perusahaan Papa gak maju. Tapi dia lupa, dia sudah S1, S2. Dia lupa, dia sudah sekolah, sudah bisa kerja. Dia lupa, sudah dipelihara Tuhan. Coba kalau papanya gak ikuti pelayanan, coba mamanya kalau gak melayani. Mungkin dari sebelumnya sudah hancur. Anak itu mungkin rusak, gak sekolah, gak punya masa depan. Jadi dari sini kita harus tahu bahwa Allah membela perempuan beriman. Jangan takut. Ikut Tuhan pasti ada risiko. Omongan orang disalah-salahkan. Tapi apapun yang kita hadapi hari ini, jauh lebih baik daripada kita tanpa Tuhan. Sekali lagi, apapun yang kita hadapi hari ini, jauh lebih baik daripada kita tidak dengan Tuhan. Jadi jauh lebih baik. Karena Allah membela. Dan risiko itu yang kita hadapin. Ketika pelayanan, ketika kesulitan, mungkin kita harus begini, begitu. Allah akan membela. Saudara mau dibela Tuhan? Kalau Tuhan membela itu nggak main-main. Matahari pun berhenti ketika dia membela Yosua. Laut pun terbelah menjadi 2 ketika dia membela Musa. Maka hujan pun tidak turun 3,5 tahun ketika dia membela Elia. Tembok pun Yeriko yang tebal runtuh ketika dia membela yang bernama Yosua. Ketika dia membela saudara dan saya yakin tidak satu pun tembok yang bisa menghalangi. Tidak satu pun waktu yang bisa membuat kita hancur. Tidak satu pun lautan atau sesuatu yang menghalangi kita berjalan. Semuanya Tuhan akan buka. Ketika Tuhan membela, maka dia akan membuka jalan bagi kita. Hari ini, jangan takut dengan risiko omongan orang. Tetaplah berjalan. Kita lihat dulu firman Tuhan selanjutnya. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ya, di sini dikatakan, bahkan Yusuf diberi pengertian bukan jangan menceraikan. Tapi Yusuf diberi, kamu juga tak titipi anak loh. Bukan hanya Maria, kamu tak titipin anak. Dan anak itu bukan anak sembarangan. Itu dari surga, dari Roh Kudus. Istrimu itu penuh Roh Kudus. Anak itu anak dari Roh Kudus. Kamu mungkin belum ada Roh Kudus. Tetapi sebenarnya kamu akan punya anak yang penuh Roh Kudus. Bahkan namanya Yesus, Juru Selamat dunia. Pengampun dosa yang akan namanya sampai ke ujung dunia. Kita semuanya akan mati, tetapi dia namanya terus sampai kedatangan. Dia akan datang kedua kali. Dan itu nama kekal. Itu anakmu. Menyembuhkan orang, mengampuni dosa, membangkitkan orang mati, meneduhkan taufan, sampai dipuji, sampai diakukan, sampai dimuliakan oleh raja-raja, pembesar, orang-orang kaya, orang miskin, semua dunia akan memuji. Bahkan pada saat penghakiman terakhir, yaitu semua orang mati semuanya, dan kemudian penghakiman terakhir, anakmu itu jadi hakim loh, yang namanya Yesus. Walaupun kamu hari ini tidak penuh Roh Kudus, tetapi istrimu, anakmu, sudah tak titipi, di situ ada Roh Kudus. Biar engkau hari ini juga menerima Roh Kudus, bukan langsung turun kepadamu, yaitu sekelilingmu. Anak itu, anak Roh Kudus. Sehingga kau punya anak. Dan disitulah ada Roh Kudus yang mengelilingi kamu. Yusuf bukan hanya dibela supaya jangan sampai bercerai. Tapi Yusuf diberi sesuatu yang luar biasa, hadiah. Bayangkan saudara, kalau kita dikasih sama Tuhan, anakmu.
Anak yang baik, yang akan menjadi besar, terhormat, hamba Tuhan, sekaligus dia diberkati Tuhan, usahanya bagus, keluarganya mantap, anak cucunya, anak yang diberkati Tuhan semuanya, bahkan memuliakan nama Tuhan. Dan itu akan diangkat Tuhan. Akan menjadi berkat bagi banyak orang, umurnya panjang. Senang nggak? Senang. Ini Yesus, saudara, jauh lebih itu. Makanya Yusuf itu bukan dibela Tuhan karena ketulusannya saja. Namun dia diberkati juga karena ketulusannya. Hari-hari seperti ini, saudara, jangan cuman saudara hari ini cuman percaya Tuhan tetapi tidak mau menerima risiko. Yusuf terpaksa menerima risiko. Seperti Maria menerima risiko, dia juga menerima risiko. Namun ketika dia menerima risiko, berkat Tuhan turun kepada dia luar biasa. Tuhan bicara kepada dia, Tuhan membela dia, Tuhan menitipkan anaknya, anak yang luar biasa. Bukan hanya itu, Tuhan memberikan mimpi berulang-ulang, memberikan tahu hal-hal yang akan datang, menyelamatkan dia dari pembunuhan Herodes, menuntun dia sampai ke Mesir, menuntun dia sampai kembali ke Nazaret. Puji Tuhan, hidupnya dituntun sama Tuhan semuanya. Kita lihat terus ayatnya terus. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ya, di sini kita melihat nggak tanggung-tanggung. Dikatakan, Yusuf, ingat nggak firman Tuhan dalam kitab Yesaya? Yang dinubuatkan Tuhan, ingat nggak? Oh iya, itu kata-kata seorang anak, seorang gadis darah akan mengandung dari Roh Kudus dan akan laki-laki dan disebut Immanuel, Allah beserta kita. Ingat gak itu? Iya. Nah itu loh yang akan kuberikan kepadamu. Jadi karena kamu tulus saja, aku bela kamu. Karena kamu tulus, aku titipin. Karena kamu tulus, kamu menggenapi nubuatan ini. Dan kamu akan mengajar, kamu akan mendidik, kamu akan merawat. Sesungguhnya Allah beserta kita. Yaitu ketika Tuhan tidak berdaya masih kecil, kamu itu dapat penghargaan kepercayaan besar untuk memelihara dia. Loh terus bagaimana? Uangnya aku kan susah. Gak usah takut. Aku akan kirim orang dari Majus, gak usah dari Yerusalem. Dari Persia, ribuan kilometer. Akan datang membawa emas, mur, kemenyan. Jangan takut. Luar biasa bukan saudara? Nggak main-main. Hari ini juga sama. Kalau kita mau menerima pekerjaan Tuhan, kita mau sungguh-sungguh, Tuhan akan memberi kepada kita hal yang luar biasa sekali. Akan membekali kita juga. Bukan membela, tapi membekali kita. Bukan memberi kepercayaan, tapi membekali. Tuhan mempercayakan nama Yesus kepada kita. Di gereja, di pelayanan. Kenapa kita takut? Ayo, jangan cuma besarkan nama kita, besarkan nama Tuhan. Karena Tuhan akan membekali kita. Membekali kita luar biasa, gak main-main. Dikasih emas, itu orang bangsawan, orang pemimpin rohani besar, yang dari kerajaan besar, datang gak mungkin emas kecil. Pasti emas batangan karena dia tahu raja besar. Pasti mur banyak, kemenyan banyak, mur itu bisa dijual karena itu harta juga. Kemenyan itu menghormati, bisa dijual juga. Itu gak main-main, saudara. Tuhan bekerja luar biasa kalau kita menjadi tulus, dan terutama yang beriman. Kita lihat ayat selanjutnya. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Yang 25. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Ketaatan dan kesetiaan. Ketaatan dan kesetiaan. Yusuf taat, mengambil istri Maria sebagai istrinya, tidak bersetubuh, dan memberikan nama anak itu Yesus. Dia taat dan dia setia. Dia tidak menceraikan dan tetap sama Maria. Sampai kemudian dia punya anak dengan Maria
dari anaknya kandung dia dengan Maria setelah Yesus. Dia tetap setia karena dia mau rendah hati. Dia mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Hari ini para ladies, para gadis-gadis, ayo merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan setia dan taatlah sampai mati. Makanya ketika memilih nama untuk para persekutuan perempuan disebut apa? Ladies Devotion. Ladies berarti tentang perempuan atau wanita terhormat. Para ladies, gentlemen and ladies, saudara. Nah, ladies and gentlemen, itu wanita yang terhormat, wanita yang diundang. Yang diundang, yang datang kan, saudara kalau lihat ada acara besar, acara pembukaan, ulang tahun pernikahan, acara pelantikan presiden, selalu diundang disebut apa? Saudara, pasti ladies and gentlemen. Nah, berarti ladies itu orang yang terhormat, orang yang diundang, dan bukan hanya itu, juga yang setia, yang taat. Ini kita harus tahu. Sehingga ketika Tuhan kasih nama persekutuan Ladies Devotion. Wih, ladies sudah bagus. Devotion itu setia dan taat sepenuhnya. Seperti Maria. Jadilah padaku karena aku hamba Tuhan. Taat dan setia. Dan ladies itu terhormat. Perempuan diberkati Tuhan. Mari kita masuk di dalam visi ini. Kita tunduk kepala. Ya, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar hari ini kami berdoa untuk para ladies dan gadis. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu dulu. Saya berdoa di dalam nama Yesus. Supaya Roh Kudus turun kepada kamu. Supaya Roh Kudus turun kepada kamu. Supaya kuasa alam turun kepada kamu. Supaya engkau dapat pembelaan Tuhan. Supaya engkau menerima janji-janji Tuhan. Supaya engkau disebut orang paling berbahagia. Di dalam nama Yesus. Supaya Allah membekali engkau. Di dalam nama Yesus. Supaya keluargamu, keturunanmu disebut orang-orang yang diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus. Biar mulai hari ini kamu penuh Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus. Biar engkau menjadi ladies, wanita yang diundang. Wanita yang terpilih. Perempuan yang terhormat yang diberkati Tuhan. Dan yang setia. Dan yang taat. Orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sehingga mau menjadi hamba Tuhan. Di dalam nama Yesus terimalah berkat ini. Supaya pada tahun-tahun depan engkau menerima janji Tuhan. Mari tetap dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Karena untuk menerima berkat itu mudah. Namun menjaga hati itu sukar. Sebab itu firman Tuhan berkata. Jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang sudah mati untuk dosa-dosa kita. Dan bangkit naik surga, menyediakan rumah, akan menjemput dan menghakimi seluruh umat manusia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Merry Christmas. Tetap percaya. Wanita terhormat. Perempuan yang diberkati Tuhan. Yang setia. Yang taat. Dan bukan hanya itu, rendah hati. God bless.